Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 11 November 2020. Hari biasa dalam pekan biasa yang ke-32, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas bab atau pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudari yang terkasih, 10 orang kusta dalam kisah tadi terdiri dari 9 orang Yahudi dan 1 orang Samaria. Seperti kita ketahui, orang Yahudi berpandangan bahwa orang Samaria adalah orang kafir yang tidak bisa seperti orang-orang Yahudi. Mereka kaum yang dikucilkan. Kita masih ingat betul bagaimana akhir dari kisah orang Samaria yang baik hati. Orang yang dianggap berdosa itu justru menunjukkan kasih yang total kepada sesamanya yang menderita. Saudara-saudari yang terkasih, penyakit kusta atau penyakit apapun dalam pandangan zaman itu adalah bentuk dari ganjaran dari Allah karena dosa atau kesalahan orang. Karena dianggap mendapat kutukan, orang-orang yang sakit secara fisik justru harus disingkirkan dari lingkungan masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak mau tertular oleh orang-orang yang terkutuk. Maka ke-10 orang dalam kisah itu hanya tinggal berdiri agak jauh dan berteriak supaya mendapat perhatian dari Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, tidak dijelaskan apakah Yesus datang mendekat pada mereka atau tidak. Yang jelas penginjil Lukas mengisahkan bahwa Yesus memandang mereka. Sebuah kata sederhana yang maknanya sangat mendalam, memandang. Dalam arti sederhana, Yesus melihat mereka ketika mereka berteriak. Namun selain itu, bisa diartikan Yesus memandang 10 orang tersingkir itu sebagai orang-orang yang patut mendapat kasih dan penghormatan. Yesus tidak melihat mereka hanya dengan mata kepala, namun Yesus memandang mereka dengan mata hati, memandang dengan cara Allah memandang manusia, penuh kasih dan cinta. Saudara-saudara yang terkasih, tidak jarang kita juga merasa jauh dari Allah karena kita menyadari sebagai orang yang berdosa. Jangankan mau berteriak, mau mendekat saja kita merasa tidak layak dan pantas di hadapan Allah. Dan sikap yang sering terjadi justru kita semakin menjauhkan diri dari Allah. Jika kita merasa jauh dari Allah, bukannya Allah yang meninggalkan atau menjauhi kita, tetapi justru kitalah yang seringkali menutup diri dan menjauhkan diri dari Allah. Allah senantiasa membuka tangannya untuk siapa saja yang datang kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, 10 orang kusta melambangkan kedosaan yang akut, kesalahan yang sangat besar. Mungkin secara manusiawi tidak dapat diampuni kalau hukuman yang akhir-akhir ini marak adalah hukuman mati. Mereka yang mempunyai kesempurnaan dalam doa tetap mendapat pengampunan dari Yesus.
Cara Yesus memandang mereka menjadikan mereka dikembalikan pada martabat anak Allah yang mendapat keselamatan. Cara Yesus memandang membawa berkat pengampunan bagi yang berdosa yang dijauhi oleh masyarakat. Saudara-saudara yang terkasih, cara pandang Yesus itulah yang hendak kita tiru dalam memandang banyak hal, terutama bagaimana kita memandang mereka yang menderita. Yesus memandang dengan kasih dan pengampunan. Demikian juga kita diajak untuk mempunyai cara pandang demikian. Kita pun diajak untuk meyakini bahwa cara pandang Allah tidak sama dengan cara pandang manusia. Dalam keadaan dosa sebesar apapun, Allah tetap membuka kerahimannya bagi mereka yang mau datang mendekat. Jangankan mendekat, kita berteriak dari jauh pun Yesus akan datang dan memandang kita. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau tidak pernah membiarkan satupun dari anak-anak-Mu lepas dari genggaman kasih-Mu. Aku meluhurkan kemuliaan-Mu karena kasih keselamatan yang Engkau kehendaki terjadi dalam diriku. Ajarilah aku untuk mampu mengasihi seperti Engkau mengasihi. Bantulah aku untuk memandang seperti Engkau memandang. Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu sendiri yang berani membantu sesama dalam kesusahan. Mampukanlah aku untuk berjuang menjadikan kehidupan ini menjadi lebih baik dan lebih membahagiakan. Sebab Engkaulah tujuan dan keselamatanku. Amin.